perkenalkan, nama saya Devi Nandita M dengan NIM 859060303 dari Prodi S1 PG PAUD Universitas Terbuka Denpasar. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang bagaimana keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Filsafat ilmu adalah filsafat yang berperan sebagai pondasi atau dasar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu itu membahas tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah melalui 3 aspek penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dari ilmu dan bagaimana hakikat realitas yang dikaji tersebut. Dengan kata lain, ontologi itu dapat menjawab pertanyaan seperti apa yang dikaji dan apa yang sebenarnya diteliti dari ilmu tersebut. Nah, ontologi ini berfungsi untuk menentukan batasan suatu ilmu dan juga menjelaskan apakah suatu ilmu itu nyata, empiris, ataupun abstrak. Contoh dari ontologi, misalnya ilmu alam. Ilmu alam, objek yang dikaji itu adalah fenomena fisik seperti air, tumbuhan, ataupun energi. Ontologi dalam ilmu pendidikan itu adalah objek yang dikaji itu proses belajar dan mengajar. Ada juga ilmu sosial. Objek yang dikaji dalam ilmu sosial itu adalah perilaku manusia, interaksi sosial, ataupun budaya. Tanpa ontologi, ilmu tidak terarah jelas karena tidak tahu apa yang harus diteliti. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan filsafat yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu atau bagaimana cara menguji kebenaran ilmu tersebut. Dengan kata lain, epistemologi ini dapat menjawab pertanyaan terkait bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Pada bagian epistemologi ini menekankan bahwa ilmu itu dapat diuji, dapat diteliti, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, epistemologi ini berkaitan dengan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, wawancara, ataupun metode ilmiah lainnya. Sebagai contoh dari epistemologi itu adalah seorang peneliti tidak hanya bisa berasumsi saja, tetapi harus membuktikan bahwa ilmu tersebut benar dengan cara melakukan penelitian melalui data dan proses ilmiah seperti melakukan eksperimen, observasi, ataupun proses ilmiah lainnya. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu filsafat ilmu yang memberikan arah tentang untuk apa ilmu tersebut dan bagaimana etika penggunaannya. Dengan kata lain, aksiologi itu dapat menjawab pertanyaan terkait untuk apa ilmu itu digunakan dan bagaimana etika penggunaannya, serta apakah semua ilmu itu dapat digunakan. Contoh dari aksiologi ini adalah teknologi yang canggih seperti sekarang. Teknologi yang canggih ini bisa digunakan untuk berkomunikasi ataupun internet yang digunakan untuk belajar. Ada juga nuklir yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bukan sebagai senjata perusak. Ilmu itu tidak hanya harus benar, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Nah, aksiologi inilah yang mengingatkan kita saat penggunaan ilmu itu harus memperhatikan etika. Nah, ketiga aspek ini sangat penting dalam membentuk dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ketiga aspek ini saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ketiganya adalah ontologi itu menentukan objek kajian, epistemologi itu menentukan cara memperoleh ilmunya, dan aksiologi itu menentukan tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Ketiga aspeknya menjadi fondasi utama dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Contoh keterkaitan ketiga aspek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat anak sedang melihat pelangi. Ontologi dari kejadian tersebut adalah anak pasti bertanya, apa itu pelangi? Epistemologi dari kejadian tersebut, anak akan mencari tahu bagaimana terjadinya pelangi. Yang ketiga, aksiologi itu adalah anak akan mengetahui apa manfaat dari pelangi. Sebagai kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan 3 pilar dalam filsafat ilmu yang saling melengkapi. Ketiganya membantu kita memahami ilmu secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari sisi makna dan tanggung jawab penggunaannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.